warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang, saya Muhammad Ryan Firdaus dari Ilmu Komunikasi Fisip Unpas Bandung. Kebetulan sekarang semester 3. Gitu. Terus terima kasih buat Kang Gardian telah menyempatkan waktunya buat saya wawancarai mengenai politik. Saya Gardian Muhammad, saat ini mahasiswa juga semester 3 di Universitas Diponegoro, program studi informasi dan hubungan masyarakat, dan saat ini aktif di organisasi sebagai Ketua Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan dan CEO Gerakan Mengajar Desa. Nah, gimana nih Ya, Kang Gardian mengenai politik di Indonesia saat ini? Gardian ngawalnya ceritanya kayak gini. Jadi saat jadi ajudan dulu ya, Gardian tuh unik karena jadi ajudan itu di saat pemilu, pemilu presiden, di mana emang pada saat itu 2019 di saat pemilu presiden, pemilihan umum gitu ya. Di mana pada saat itu tokoh politik, tokoh pimpinan daerah ya contohnya Kang Emil menjadi sorotan publik nih. Jadi ya serba dikomentari gitu. Gini salah, gitu ya. Ada yang benar disalahin, apalagi yang salah ya pasti disalahin. Intinya di minggu itu tuh Kang Emil tuh lagi dibully-bulinya, bayangin. Dibully di Twitter, dibully di Instagram, pokoknya. Sampai beliau tuh ngomong kayak, aduh saya ini udah capek nih dibully-bulinya, pengen beres pilpres gitu ya. Dilihat yang pertama itu dari partisipasi. Kalau misalnya kita bandingkan nih di Amerika Serikat di pilpres sebelum yang tahun 2020 itu tuh angka partisipasi politik di Amerika, contohnya di pemilu itu angka 20%, 30% itu udah disebut berprestasi gitu. Saking apa? Saking emang banyak sekali masyarakat Amerika itu yang apatis terhadap politik. Jadi angka 20%, 30% partisipasi politik itu udah disebut bagus banget di sana gitu. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu partisipasi politiknya itu pasti di atas 60%. Contohnya tahun 2019, kita itu ada hampir di angka 70%. Kemarin nih yang paling baru gitu, pemilu bupati dan lain sebagainya itu hampir 80-90% gitu. Jadi poin dari partisipasi politik. Terus kita mengenal juga nih kemarin di tahun 2020 ada aksi besar-besaran juga tentang Omnibus Law gitu ya. Omnibus Law itu sebenarnya kalau dari sisi positifnya yaitu bagus, berarti masyarakat Indonesia itu sudah melek politik gitu ya. Meskipun pada kenyataannya pada saat kita tanya nih ke salah satu demonstran misalnya, masih banyak mereka yang memang mengikuti aksi hanya ikut-ikutan saja gitu. Nah, hanya ikut-ikutan saja di mana pada saat ditanya apa yang kamu perjuangkan, apa yang ingin kamu capai, jawabannya tuh nggak tahu gitu ya, mungkin Kang Rehan pernah lihat gitu ya video pas ditanya di wawancara menggebu-gebu gitu ya, Bapak ini mau demo tentang apa, malah nyebut Omnibus Law-nya juga jadi Melibus Law gitu kan. Nah itu kan hal yang sederhana gitu ya, tapi ya memang sangat berpengaruh gitu. Buat pilkada pada saat pandemi, gimana nih tanggapan Kang Gardian? Kemarin kalau dari segi partisipasi politik itu sangat bagus, tapi Guardian berpendapat memang terlalu terkesan dipaksakan gitu, dimana di saat jadi kayak bertolak belakang gitu, di saat yang pemerintah pusat sendiri melakukan kampanye tentang tentang protokol kesehatan, tentang 3M dan lain sebagainya gitu. Di saat ada ada pandemi yang sangat luar biasa ini, tapi memang tetap seakan-akan dipaksakan gitu, seakan-akan itu ada kecuali di saat pilkada gitu. Ada narasi kayak gitu, dan itu emang si Guardian merasakan, meskipun ya alhamdulillah sebenarnya pada pelaksanaannya khususnya di daerah Guardian sendiri gitu ya, di TPS Guardian ya protokol kesehatan memang dijalankan, tapi kita kan tidak tahu gitu, mungkin banyak juga di beberapa TPS yang tidak menjalankan protokol kesehatan, kita nggak tahu semua hal yang terkait tentang itu, cuman cenderung dipaksakan gitu Kang Rehan. Kemudian menurut Kang Gardian nih, seberapa penting anak muda di zaman sekarang untuk paham mengenai dunia politik?
Sangat penting karena apa? Karena ya balik balik lagi gitu ya dari di awal tadi bahwa sebenarnya satu-satunya cara untuk merubah masyarakat, satu-satunya cara untuk merubah kebijakan itu ya dengan cara politik tadi gitu. Kalau misalnya kamu adalah orang yang mempunyai banyak sekali ide, aktif dimanapun, tapi kamu itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat sebanyak pejabat gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya kita sadarin ya, kalau Guardian jadi orang yang benar-benar kaya, jadi orang yang benar-benar kaya, punya banyak sekali uang gitu. Mungkin Guardian bisa membantu 1.000 orang gitu. Bisa membantu 1.000 orang gitu ya. Nah, meskipun dengan harta sebanyak itu gitu ya. Tapi kalau misalnya Guardian jadi bupati Cianjur misalnya ya, Guardian itu bisa ngebantu 4 juta orang, tapi bukan dengan uang Guardian gitu kan. 4 juta masyarakat Cianjur, tapi bukan dengan uang Guardian, uang pemerintahan, lewat Guardian gitu ya. Nah itu sih privilege atau kespesialan dari kalau kita aktif di politik. Dengan politik itu sebenarnya kita bisa merubah lebih banyak orang. Sejauh mana kita bisa merubah orang gitu, terus sebanyak apa juga kita bisa bermanfaat untuk banyak orang lain, untuk orang lain gitu. Nah tinggal bagaimana cara kita memahami, terus cara kita menghadapi politik juga, karena politik bisa jadi bumerang juga gitu. Tapi untuk anak-anak muda khususnya yang seusia kita nih, yang seusia Guardian, yang seusia Kang Raihan, jangan apatis terhadap politik gitu, karena pada akhirnya ya kita tetap berpolitik gitu. Bahkan di dalam Islam gitu, di dalam agama kita pun ya diajarkan bagaimana cara berpolitik. Terima kasih banyak nih Kang buat waktunya, maaf banget ya ganggu waktunya. Siap. Alhamdulillah Udah bisa santai-santai. sharing-sharing. Main ke Cianjur kalau ada kesempatan, Kang Raihan. Siap.